Hello bro, how are you? Jujur, ini ketiga kalinya saya membuat konten alur cerita film yang dua sebelumnya terkena copyright. Semoga aja kali ini tidak. Oke, berhubung masih belum ada intronya, jadi langsung saja. Ini dia. Kisah diawali oleh seorang pria bernama kita panggil saja Hudi. Hudi merupakan seorang veteran perang yang kini sudah pensiun karena memiliki sebuah keluarga. Hey, Dad. Di suatu malam ketika Hudi terbangun, ia berniat melihat anak-anaknya apakah sudah tidur atau belum. Nah, di saat berjalan ke kamar anaknya, Hudi mendengar langkah kaki di dapur. Lantas ia pun mengeceknya. Mengetahui ada pencuri, Hudi berniat menghubungi 911, tapi tiba-tiba diketahui motif sang pencuri datang ke rumah Hudi tidak lain, apalagi kalau bukan uang. Sama seperti saya, kapan ya channel saya dimonetisasi? Lanjut, sang pencuri mau lebih, padahal sudah dikasih uang. Ia tetap saja ingin meminta yang lain, seperti jam tangan Hudi. Lantas, Hudi pun memberikannya. Saat si pencuri mengambil jam tangan Hudi, terlihat si pencuri memiliki tato. Entah apa namanya ini, tapi sebut saja tato Nuk Keti. Dan tiba-tiba, entah apa masalahnya si anak ini. Tiba-tiba ia menyergap pencuri satunya. Sontak membuat kedua pencuri ini panik. Di saat kedua pencuri ini panik, sebenarnya Hudi memiliki kesempatan untuk menggaplok dari belakang. Namun ia tidak melakukannya, yang hal itu membuat si anak geram. Mari saya perkenalkan dengan keluarga Hudi. Ada si istri, si kakak, dan si adik. Mereka tampak masih kesal dengan kejadian tadi malam. Dan terlihat luka lebam di wajah si kakak yang ia terima dari pukulan si pencuri. Selesai sarapan, Hudi pun berangkat ke tempat kerja. Hudi mempunyai pekerjaan sebagai admin yang tugasnya merekap keuangan bulanan kantor di tempat kerjanya. Di samping kejenuhan Hudi dalam melakukan pekerjaannya, ia menyimpan sebuah radio dan satu botol alkohol untuk hiburan. Getting mighty good at that. Rough life. Ternyata itu bukan radio biasa, melainkan sebuah alat komunikasi untuk berbicara kepada seseorang. Entah Hudi berbicara dengan siapa, tapi kita panggil saja si rekan. Hal yang diobrolkan oleh mereka berdua adalah si rekan bertanya, "Kenapa kau tidak menggaplok si pencuri tadi malam?" Hudi pun menjawab, "Bukan tidak saya gaplok, tapi saya tahu itu pistol kosong, tidak ada pelurunya." Lantas siapa mereka? Hudi pun menjawab, "Sepasang suami istri yang terpaksa mencuri untuk kebutuhan hidup." Si rekan menjawab, "Kini aku tahu alasanmu kenapa tidak menggaplok si pencuri itu." Seriously. Oke, buat yang belum tahu, Hudi ini masih memiliki seorang ayah yang kini berada di panti jompo. Nah, tujuan Hudi ke panti jompo adalah untuk makan malam bersama ayahnya. Tapi setibanya di panti jompo, Hudi tak mood makan karena masih kepikiran dengan kejadian yang menimpanya. Tidak mau berlama-lama di situ, Hudi memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, makan malam pun sudah dipersiapkan oleh keluarganya. Terlihat si ibu prepare dan si kakak membantunya. Namun, si adik tiba-tiba muncul dan berkata, Papa, gelang kucingku hilang." Hudi pun menjawab, "Kamu taruh di mana beban kedua?" Si adik menjawab, "Saya taruh di sini." "Loh, itu kan tempat si pencuri mengambil uang dolar saya," kata Hudi dalam hati. Sontak, Hudi tanpa omong-omong pergi mencari di mana rumah si pencuri. Tapi sebelum itu, ia mampir ke panti jompo ayahnya, mengambil pistol dan lencana si ayah. Diketahui dari lencana itu ternyata si ayah dulunya merupakan seorang FBI. There's this thing I gotta do. Berbekal tato Nuk Keti yang dimiliki oleh si pencuri dan lencana FBI, Hudi mendatangi setiap tempat tato di kota itu. Sampai di satu tempat tato yang berisi para preman dan ada seorang pak tua yang ngeh bahwa lencana FBI yang Hudi bawa sudah kadaluarsa 20 tahun yang lalu. Fired by about 20 years. Tidak ada niat buruk dalam hati Hudi. Hudi cuma ingin bertanya, tapi sang pemilik tempat tato mengeluarkan
menawarkan roti kalung dan si preman yang siap menghajar Hudi di belakang. I'm just a man. Namun saat Hudi menjelaskan niatnya, tak sengaja tato yang berada di lengan Hudi terlihat oleh si Pak Tua ini. Tampak tato Hudi merupakan sebuah kartu yang bertuliskan angka 7 dan 2. Entah siapa si Hudi ini sebelumnya, sampai-sampai si Pak Tua langsung takut seketika. Selesai mendapatkan alamat si pencuri, Hudi langsung mendatangi tempat itu meskipun hujan-hujanan. Tanpa salam, Hudi pun masuk ke rumah si pencuri dan langsung menodongkan pistol di saat si pencuri sedang makan malam. You know why I'm here. Pertama, Hudi meminta jam tangannya dikembalikan, dan yang kedua, Hudi meminta gelang kucingnya yang hilang. Ya, di saat Hudi mau melepaskan tembakan, seketika terdengar suara tangisan bayi. Tidak jadilah Hudi membunuh mereka. Karena gelang kucing anaknya tidak didapatkan, Hudi pulang dengan tangan kosong. Namun saat di perjalanan pulang, ada sekelompok gangster yang mengacau. Terlihat mereka dalam kondisi mabuk kepayang. Karena emosi yang tidak terluapkan kepada si pencuri tadi, Hudi berniat meluapkan emosinya dengan menghajar si begundal sok jago ini. Mereka salah besar ketika memutuskan melawan Hudi karena pasti tahu akan berakhir di mana. Setelah emosinya terluapkan, Hudi pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Hudi dengan kondisi tidak karuan disambut oleh sang istri. Tanpa banyak omong-omong, sang istri langsung mengobati Hudi. Singkat cerita, scene berpindah kepada seorang bapak-bapak yang menari di tempat hiburan malam. Perkenalkan, ini namanya Julian, tapi kita panggil saja si penjahat. Si penjahat merupakan saudara dari salah satu gangster yang dihajar oleh Hudi malam itu. Tidak hanya itu saja, si penjahat juga pemilik klub malam, sekaligus dipercayai oleh para pengusaha untuk menjaga uang para investor di tempat itu. И что, добился успеха? Ketika ia hendak minum, telepon pun berbunyi. Tak disengaja, telepon tersebut berasal dari rumah sakit yang memberitahu bahwa saudaranya sekarang dirawat. Tanpa pikir panjang, si penjahat langsung mendatangi kawan saudaranya yang malam itu bersamanya. Tujuannya adalah untuk menanyakan siapa yang berani menghajar saudara saya sampai babak belur seperti ini. Tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya sampai ada satu kawan saudaranya yang mengangkat tangannya dengan entah kartu apa itu. Yang pasti kartu itu milik ayahnya Hudi. Berbekal kartu ayahnya Hudi, si penjahat meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa Hudi sebenarnya. Lagi dan lagi setelah si anak buah mengetahui Hudi, tanpa pikir panjang, ia langsung resign saat itu juga. Entah semengerikan apa dulunya si Hudi ini, sampai-sampai si anak buah langsung resign loh. I'm out, no need to pay. Beralih kepada Hudi yang kini tengah makan malam bersama keluarganya. Momen tersebut terasa sangat bahagia, namun harus dirusak oleh kedatangan anak buah si penjahat. Tanpa pikir panjang, Hudi menyuruh keluarganya berlindung di basement bawah tanah, sementara ia akan menghadapinya sendiri. Naasnya Hudi harus tertangkap lantaran dia disetrum oleh salah satu anak buah si penjahat. Bukan pemeran utama namanya jika tertangkap begitu saja. Demi keselamatan keluarganya, sang istri berinisiatif membawa si kakak dan si adik ke tempat aman sementara waktu. Merasa bahwa keluarganya sudah aman dan dirinya dalam bahaya, Hudi mengambil semua emas dan membakar rumahnya supaya tidak tercium oleh pihak kepolisian. Lalu ia mencuri mobil tetangganya meninggalkan tempat itu. Terlihat ia menggunakan semua emasnya untuk membeli kantornya.
guna mempersiapkan jebakan bagi si penjahat beserta anak buahnya. Keesokan harinya, Hudi mempersiapkan semua jebakan yang nantinya akan menjadi tempat perang dirinya dan si bos beserta anak buahnya. Untuk memancing si penjahat dan anak buahnya, Hudi membakar semua uang para investor yang dikelola oleh si penjahat. Mengetahui semua uangnya dibakar, si penjahat murka hingga mengejar Hudi ke tempat yang dipersiapkan sebelumnya. Sampai di tempat jebakan, ternyata sudah ada si rekan yang siap membantunya. Ya, tidak hanya si rekan, si ayah juga ikut membantu dalam urusan ini. Satu persatu jebakan Hudi melumpuhkan anak buah si penjahat. Hingga bangkitlah si penjahat yang momen itu peluru si Hudi, si ayah, dan si rekan sudah tak tersisa. Tidak ada pilihan lain, Hudi harus menggunakan senjata terakhirnya, yaitu tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengalah bukan berarti kalah. Selagi Anda benar, lawan, karena keluarga di atas segalanya. Film ini ditutup dengan Hudi dan sang istri yang hendak membeli rumah baru. Dan kabar baiknya adalah film keduanya akan rilis tahun ini. Kerennya lagi, disutradarai oleh Timo Cahyanto yang berasal dari Indonesia. Segitu saja konten alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, kritik, dan saran tulis di kolom komentar. Maaf jika tidak memuaskan. See you and next time. Alhamdulillah.